Bab 206 Kekuatan Tanaman Merambat Kanibal. Hu Xiaoxian berkata, bagaimana mungkin, dia sudah bekerja seharian, dia pasti kelelahan jika tidak tidur nyenyak hari ini. Lei Tianrui berkata, lalu bagaimana caranya kita melakukannya? Kami membawa perlengkapan sesuai dengan jumlah anggota, meskipun kami tidak memiliki tenda tambahan, sangat tidak mungkin kami akan memberikan salah satu tenda kami kepadanya, kami juga akan terpengaruh jika tidak cukup tidur. Hu Xiaoxian berkata, itu tidak perlu, kita bertiga tidak gemuk, dan kita akan berbagi satu tenda saja. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Lei Tianrui bertanya karena dia terkejut dengan kata-kata Hu Xiaoxian. Tidak ada yang mustahil. Biarkan saja kami. Hu Xiaoxian menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, kau mendengarku, kita akan berbagi tenda dengan Tang Tang. Qin Haodong merasa canggung meskipun Hu Xiaoxian pernah tidur di pelukannya. Dia berkata, tidak apa-apa, kamu bisa berbagi tenda dengan Tang Tang, aku akan melakukannya di mobil saja. Kamu tidak bisa melakukan itu, kursinya terlalu keras untuk tidur dengan nyenyak, dan kamu bisa masuk angin. Hu Xiaoxian mengeluh. Ini semua salahmu, bagaimana mungkin kamu tidak menyiapkan apapun sebelum membawa anak itu ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat, bagaimana jika Tang Tang masuk angin? Qin Haodong merasa sangat dirugikan karena dia telah mempersiapkan diri sepenuhnya, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya di depan orang-orang ini. Dia berkata, aku baik-baik saja, tenda ini terlalu kecil untuk ditiduri 3 orang. Jangan cerewet, ayo kita berpelukan, kamu malu, ini bukan pertama kalinya kita tidur bersama. Hu Xiaoxian mengatakannya dengan santai, tetapi kata-katanya bagaikan guntur bagi Lei Tianrui. Dia telah menjadikan Hu Xiaoxian sebagai wanitanya, dan wilayah eksklusifnya yang tidak akan pernah dia izinkan disentuh oleh siapapun. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa dia telah tidur dengan Qin Haodong. Matanya melotot. Dong Xihai telah memberitahu bahwa Lei Tianrui telah didorong ke tepi jurang. Dia melangkah maju dan menarik Lei Tianrui ke samping, lalu berbisik, jangan impulsif, bos, kita akan mendapat masalah jika kita menyinggung Hu Xiaoxian, kita masih memiliki misi yang harus diselesaikan kali ini. Lagi pula, si gigolo itu punya anak, jadi sangat tidak mungkin terjadi apa-apa di antara mereka. Mereka harus menunggu 1 malam lagi dan pemuda itu akan pergi besok. Lei Tianrui menarik napas dalam-dalam dan akhirnya dengan enggan menenangkan dirinya. Dia berbalik dan masuk ke tendanya sendiri untuk menghindari melihat apa yang sedang terjadi. Sekarang dia tidak bisa menghentikannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengubur kepalanya seperti kalkun. Si kecil mencium leher Qin Haodong di depan Hu Xiaoxian. Lalu dia berkata, Papa, aku ingin tidur denganmu. Bagaimana kalau kita tidur bersama di mobil? Qin Haodong tidak akan keberatan jika si kecil terkena flu karena dia memiliki tubuh suci. Si kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, aku kangen ibu, aku ingin tidur dengan Bibi Xiaoxian. Qin Haodong kehabisan pilihan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup si kecil dia meninggalkan Lin Momo, jadi dia tentu saja merindukan ibunya di malam hari. Dia tidak punya pilihan selain meminjam Hu Xiaoxian sebentar. Setelah berdiskusi, ketiga orang itu masuk ke tenda 1 orang Hu Xiaoxian. Tenda itu cukup untuk 1 orang, tetapi terlalu kecil untuk menampung 3 orang. Akhirnya, Qin Haodong dan Hu Xiaoxian harus mencondongkan tubuh ke satu sisi dan meninggalkan si kecil di antara mereka. Hanya dengan cara itu mereka bisa merasa lebih baik. Si kecil menoleh ke arah Qin Haodong, lalu menoleh lagi ke Hu Xiaoxian. Lalu dia berkata, Bibi Xiaoxian, kamu mirip sekali dengan ibuku. Melihat Tang Tang begitu menggemaskan, Qin Haodong dan Hu Xiaoxian mencium pipinya yang kemerahan secara bersamaan. Mereka mencium pipi yang berbeda, tetapi terasa sangat aneh di tempat yang sempit itu. Si kecil tersenyum dan berkata, Papa, Bibi Xiaoxian, kalian berdua menciumku, itu hampir sama seperti kalian saling mencium. Perkataan si kecil mengingatkan Hu Xiaoxian pada malam yang dihabiskannya di pelukan Qin Haodong. Dia langsung tersipu. Bibi Xiaoxian, apakah kamu pernah mencium Papa? Pertanyaan itu membuat Hu Xiaoxian malu lagi. Dia tidak terbiasa berbohong kepada anak-anak, tetapi dia akan sangat malu jika dia mengatakan yang sebenarnya. Si kecil pasti mengabaikan pertanyaan itu. Dia menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, Papa, bisakah kamu mencium Bibi Xiaoxian? Qin Haodong tertawa dan berkata, Tang Tang, orang dewasa berbeda dengan anak-anak, kita tidak sering berciuman. Si kecil berkata, aku tahu, orang dewasa hanya mencium orang yang mereka cintai, dan aku tahu Bibi Xiaoxian menyukaimu. Dengan baik, Qin Haodong terdiam. Si kecil itu sangat cerdas sehingga dia bisa melihat hampir semua hal. Bahkan anak itu lebih baik darimu. Hu Xiaoxian menatap Qin Haodong dengan ekspresi mata genit. Tiba-tiba, dia meregangkan lehernya dan mematuk bibir Qin Haodong. Dia mematuk pelan dan cepat. Keduanya merasa ciuman itu sangat mengejutkan, dan seluruh tenda terdiam. Keesokan paginya, mereka terus maju ke Senongjia. Setelah sarapan,
Qin Haodong memeriksa peta yang telah digambar di Long untuknya. Peta itu sesuai dengan arah yang dituju Hu Xiaoxian dan yang lainnya. Dia merasa aneh dan bertanya-tanya apakah orang-orang itu menuju ruang bawah tanah seperti yang dilakukannya. Tak lama kemudian, hari sudah hampir siang dan mereka kembali berlari ke tanah lapang. Ada hutan lebat di samping tanah, yang berbeda dari hutan lain yang pernah mereka lihat. Di tempat lain, pohon-pohon besar menutupi langit, namun, pohon-pohon di sini semuanya tipis dan pendek, dengan banyak tanaman merambat yang menggantung di atasnya. Dong Xihai berkata, "Bos, ini tempat yang kusebutkan, lihatlah tanaman merambat ini, mereka adalah tanaman merambat kanibal. Kau mungkin melihat mereka diam saja saat ini seperti tanaman merambat biasa lainnya, tetapi begitu seseorang memasuki jangkauan serangannya, mereka akan langsung berubah menjadi ganas." Zhao Qiankun bertanya, apakah mereka benar-benar seganas yang kamu sebutkan? Mereka lebih dari sekadar ganas. Mereka menakjubkan. Anda akan segera melihatnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik di level cover power harus menghindari menghadapi mereka. Zhao Qiankun berkata dengan gembira, jadi bocah gigolo itu sudah mati. Dong Xihai berkata dengan yakin, dia harus melakukannya, jika dia bisa selamat dari Cannibal Fin, aku akan mengejar namaku dari belakang. Dia pernah ke sini 3 tahun lalu, dan telah menyaksikan sendiri keganasan pohon Cannibal Fin. Wajah Lei Tianrui berubah. Dia berkata, baiklah, kita akan berkemah di sini dan tetap pada rencana kita. Mobil mereka berada di depan dan mobil Qin Haodong mengikutinya. Dia menepi ketika melihat mobil di depan berhenti. Sekarang waktunya makan siang. Semua orang turun dari mobil dan mulai menata barang-barang, menyiapkan makan siang. Dong Xihai, Zhao Qiankun, dan yang lainnya telah menduduki lokasi yang jauh dari Cannibal Finesse, meninggalkan lokasi terdekat untuk Qin Haodong. Waktunya makan siang, Dr. Qin. Dong Xihai mengundangnya dengan hangat. Qin Haodong memeriksa tanaman merambat di pohon itu dan mencibir. Dia adalah kaisar kayu hijau, dan dia tahu segalanya tentang tanaman merambat kanibal. Dia melihat tempat Lei Tianrui dan yang lainnya duduk, dan kemudian dia langsung mengerti apa yang mereka lakukan. Jelas, orang-orang itu ingin membunuhnya dengan tanaman merambat kanibal. Lei Tianrui dan Dong Xihai tidak pernah menyangka bahwa Cannibal Fin tidak akan pernah menyerang Qin Haodong karena dia adalah raja dari semua hutan. Dia bisa menghisap roh Cannibal Fin kapan saja dia mau. Akan tetapi, alih-alih memberitahu mereka, Qin Haodong malah duduk di tempat yang disediakan bersama si kecil. Senyum kejam dan kejam tersungging di bibir Lei Tianrui dan Dong Xihai. Mereka menunggu Cannibal Finesse menangkap Qin Haodong dan memakannya, namun, seiring berjalannya waktu, tanaman merambat itu tidak bergerak sedikitpun. Qin Haodong dan putrinya mengambil makanan di depan mereka dan mulai melahapnya. Tanaman merambat itu tidak bergerak sampai makan siang selesai. Setelah makan siang, Lei Tianrui menarik Dong Xihai ke samping dan bertanya, apa yang terjadi, apakah kamu salah mengingat situsnya? Dong Xihai bertanya dengan bingung, itu tidak mungkin, aku mengingatnya dengan sangat jelas, ini adalah situsnya, dan itu adalah Cannibal Finesse. Kalau begitu, katakan padaku apa yang terjadi sekarang, mengapa tidak terjadi apa-apa padanya? Lei Tianrui berkata dengan ketidakpuasan. Aneh sekali, apakah tanaman merambat itu mati? Dong Xihai berkata dengan sedih, aku akan memeriksanya. Setelah mengatakan itu, dia melangkah perlahan ke Cannibal Finesse, berpura-pura berjalan santai. Meski begitu, dia lebih berhati-hati dari sebelumnya. Dia mendekati tepi zona aman menurut ingatan lamanya. Namun, ia lupa bahwa tanaman merambat kanibal itu adalah tanaman, dan tanaman tumbuh. Zona aman dulunya aman, tetapi tampaknya tidak lagi. Saat dia sedang menonton dan sebelum dia bisa menyadarinya, hutan tiba-tiba berdesir. Sebuah tanaman merambat panjang tampak hidup kembali dan melesat ke wajah Dong Xihai. Dong Xihai terkejut, tetapi tidak panik, karena bagaimanapun juga, dia masih seorang pejuang di level 9 kekuatan terbuka. Dia segera menghindar ke sisi lain, dan tanaman merambat itu nyaris mengenai dia. Puff, puff. Tanaman merambat itu melesat ke pohon 3 yang tinggi dan tua di belakangnya. Pohon hemlock yang kuat itu langsung ditembus oleh tanaman merambat yang menakutkan dan kuat itu. Dan itu belum berakhir. Tepat saat dia hendak pergi, suara gemerisik itu semakin keras. 10 tanaman merambat lainnya datang untuk mencekiknya. Dong Xihai hampir mengompol. Ia hampir tidak bisa menghadapi satu tanaman merambat, apalagi puluhan tanaman merambat yang tumbuh. Itu sama sekali di luar kemampuannya. Ia bertanya-tanya mengapa Qin Haodong bisa berdiri di sini dengan aman, tetapi ia telah diserang selama ia berdiri di sini. Namun, dia tidak punya waktu untuk ragu-ragu lagi, dia mencabut belati di pinggangnya, dan memotong tanaman merambat itu secepat yang dia bisa. Sebagian besar tanaman merambat itu telah dipotong menjadi 2 bagian olehnya, tetapi ada 2 yang melilit kakinya. Tanaman merambat itu setebal dan sekuat lengan manusia. Dong Xihai langsung terseret ke tanah dan terseret ke depan.
Ia benar-benar panik karena ia telah melihat bagaimana rekan-rekannya tertelan oleh tanaman merambat itu. Ia mengayunkan belati di tangannya untuk memotong tanaman merambat di kakinya, tetapi tanaman merambat itu tidak memberinya kesempatan. 7 atau 8 tanaman merambat lainnya menjeratnya. Membantu. Dong Xihai meminta bantuan rekan-rekannya, dan pada saat yang sama menggunakan belatinya untuk memotong tanaman merambat yang datang kepadanya. Lei Tianrui dan Zhao Qiankun akhirnya menyadarinya. Mereka meraih senjata mereka dan bergegas ke Dong Xihai. Lei Tianrui adalah seorang prajurit dengan kekuatan tersembunyi. Pedang di tangannya melambai menjadi senter dan segera memotong 2 tanaman merambat di kaki Dong Xihai. Zhao Qiankun melambaikan parang di tangannya dengan tangan kanannya, dan menarik Song Xihai dengan tangan kirinya. Mereka tidak pernah tahu bahwa Cannibal Finesse bisa sekuat itu. Saat mereka hendak mundur, seluruh hutan tampak hidup kembali. Serangan terhadap mereka semakin dahsyat. Tanaman merambat tajam itu seperti gurita yang kuat, melambaikan tentakelnya dan menelan orang-orang itu dengan segera. Bab 207 Minum dan menikmati pertunjukan. Lei Tianrui mengabaikan Cannibal Fin karena ia menganggap dirinya sebagai kekuatan besar dalam kekuatan tersembunyi. Ia pikir tidak peduli seberapa hebat tanaman merambat itu, mereka tidak akan pernah lebih kuat darinya. Oleh karena itu, setelah menyelamatkan Dong Xihai hanya dengan 1 serangan, dia tidak meninggalkan Dong Xihai. Dia berdiri di sana, memegang pedang di tangannya, untuk menunjukkan keinginannya yang besar untuk bertarung di hadapan Hu Xiaoxian. Namun, ia segera menyesalinya karena tanaman merambat itu hampir tak tertahankan. Tanaman merambat itu jauh lebih sulit ditangani daripada yang ia duga. 10 tanaman merambat lainnya menyerang dari setiap sudut, beberapa di kepalanya, beberapa di lengan dan kakinya, dan beberapa bahkan menjerat pedangnya. Semua tanaman merambat itu bekerja sendiri-sendiri, mereka menyerang dan menarik diri secara keseluruhan seolah-olah ada yang memanipulasi mereka. Berlari. Lei Tianrui berteriak dan mulai mengayunkan pedang di tangannya untuk menahan serangan tanaman merambat itu. Pedangnya yang terang memantulkan cahaya dingin dan memotong tanaman merambat itu menjadi serbuk gergaji. Serbuk gergaji itu terus berjatuhan ke tanah, tetapi tanaman merambat itu tidak ada habisnya. 1 tanaman merambat dipotong, 2 lagi ditambahkan. Serangan mereka menjadi semakin ganas. Dia selamat dari tanaman merambat itu dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, tetapi dia nyaris tidak berhasil dalam keadaan seri. Tampaknya mustahil baginya untuk mundur sekarang. Dong Xihai dan Zhao Qiankun tidak sekuat Lei Tianrui dalam kultivasi. Mereka baru saja mencapai level ke-9 kekuatan terbuka. Mereka panik saat melihat tanaman merambat yang sangat banyak. Keduanya berdiri saling membelakangi, masing-masing mempertahankan satu arah. Mereka juga selamat, dan mereka juga tidak bisa keluar dari lingkaran tanaman merambat yang rapat itu. Pada saat yang sama, Xie Zidan dan Wang Yuancheng bergerak. Mereka tidak langsung menyerbu ke dalam jangkauan serangan tanaman merambat itu, tetapi masing-masing dari mereka memegang AK dan mulai menembaki tanaman merambat itu dengan gila-gilaan. Mereka mencoba menyelamatkan 3 rekannya yang terjebak di sana. Kebakaran hebat telah mematahkan beberapa tanaman merambat, tetapi tanaman merambat itu terlalu banyak dan sangat kuat. Peluru-peluru itu sia-sia dan tidak dapat memberikan banyak pertolongan kepada orang-orang yang terjebak di dalamnya. Melihat rekannya dalam bahaya, Hu Xiaoxian menatap Qin Haodong secara naluriah dan bertanya dengan kaget, "Haodong, monster apa ini?" Tanaman itu disebut Cannibal Fin, siapapun yang memasuki wilayah serangannya akan dimakan. Benarkah, itulah pertama kalinya aku mendengar tentang tanaman yang memakan manusia. Hu Xiaoxian merasa begitu luar biasa. Tentu saja itu nyata. Qin Haodong menunjuk ke jarak puluhan meter. Ada pohon besar yang membutuhkan 3 orang untuk memeluknya. Dia berkata, "Lihat, itu truk tanaman merambat." Hu Xiaoxian melihat ke arah itu dan melihat tanaman merambat yang sangat banyak itu akhirnya berkumpul di 3 pohon besar itu. Truk itu seperti seorang jenderal yang tenang, memerintahkan prajuritnya untuk menyerang Lei Tianrui dan 2 lainnya terus-menerus. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat tumpukan tulang di bawah pohon, beberapa di antaranya berasal dari hewan, yang lainnya jelas-jelas tulang manusia. Akhirnya, Hu Xiaoxian mempercayainya. Dia bertanya dengan gugup, "Haodong, apa yang harus kita lakukan?" "Gampang." Seperti sedang bermain sulap, Qin Haodong mengeluarkan 2 botol bir, 1 botol Coca-Cola, dan sayap ayam rebus dari tasnya. Dia membuka bir dan mengirimkannya ke Hu Xiaoxian. Kemudian dia memberikan minuman bersoda itu kepada si kecil. Akhirnya, dia membuka bir dan menyesapnya dengan nikmat. Kemudian dia berkata, rasanya sangat nikmat minum sambil menikmati pertunjukan. Ia tidak memiliki belas kasihan yang berlebihan terhadap mereka yang akan menjebaknya. Mereka memakan buah pahit mereka sendiri, dan tidak mungkin ia akan menyelamatkan mereka. Si kecil setuju dengan usulan ayahnya. Ia berteriak gembira, "Bagus sekali, kita punya sayap ayam untuk dimakan, dan minuman bersoda," katanya sambil meraih sayap ayam dan meneguknya. Ia menyesap minuman bersoda itu sesekali.
Hu Xiaoxian benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah ide bagus yang dibicarakan Qin Haodong, terutama dalam situasi seperti ini. Pada saat yang sama, pertempuran Lei Tianrui dan yang lainnya berubah lagi. Tampaknya Cannibal Fin cerdas, dan telah menemukan bahwa cara bertarungnya tidak banyak berdampak pada ketiga orang itu. Jadi ia menyatukan 3 atau 4 tanaman merambat untuk menyerang. Perubahan itu mungkin terlihat sederhana, tetapi itu mengubah situasi pertempuran dengan segera. Lei Tianrui dapat memotong tanaman merambat itu setiap kali dia mengayunkan pedangnya, tetapi sekarang memotong 1 atau 2 anggur tidak banyak berpengaruh pada serangan tanaman merambat itu. Konsekuensinya sangat parah. Tak lama kemudian Lei Tianrui telah dikurung oleh tali yang dibentuk oleh tanaman merambat. Tali tersebut melilit lengannya terlebih dahulu, lalu kakinya, akhirnya, pedang di tangannya telah terlilit dengan kuat. "Tolong bantu aku." Akhirnya, Lei Tianrui benar-benar panik. Dia berteriak kepada rekan-rekannya dan mencoba untuk menghancurkan tanaman merambat di tubuhnya dengan kekuatan internalnya, namun, tanaman merambat itu sangat kuat sehingga bahkan pedang tidak dapat memotongnya, apalagi kekuatan internalnya. Dalam sekejap, ia gagal melepaskan diri, dan leher serta kepalanya terjerat tanaman merambat. Ia tampak seperti Zonzi hijau. Dia berada di level pertama kekuatan tersembunyi dan masih tertangkap, apalagi Dong Xihai dan Zhao Qiankun. Pedang dan belati di tangan mereka telah diambil oleh Cannibal Fin. Mereka juga terangkat ke udara seperti 2 Zonzi. Melihat rekan-rekan mereka dalam bahaya, Wang Yuancheng dan Xie Zidan membuang AK di tangan mereka dan mengambil 2 parang. Sebenarnya, mereka bersikap bodoh tentang hal ini karena dalam waktu 2 menit setelah mereka memasuki jarak serang, mereka semua diikat. 5 orang digantung di udara dengan tanaman merambat itu. Dan mereka perlahan-lahan dibawa ke truk. Sebuah retakan selebar 1 meter terbuka di pohon, yang tampak seperti mulut yang akan memakan mereka semua. Bagian yang paling menakutkan adalah ludah putih yang menetes keluar darinya. Lei Tianrui dan yang lainnya benar-benar panik saat melihat tulang yang panik di bawah pohon. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi usaha mereka berakhir sia-sia di balik balutan yang berat itu. Mereka hanya bisa menyaksikan mulut yang menakutkan itu semakin dekat dan dekat. Hu Xiaoxian belum bergerak, tetapi dia tidak bisa duduk dan menonton lagi. Sebagai anggota Paviliun Xuanyuan, dia tidak bisa melihat rekan-rekannya menjadi santapan Cannibal Finesse. "Tetaplah di sini bersama Tang Tang, jangan dekat-dekat dengan benda aneh itu." Dia memperingatkan keduanya dan menghunus pedang kilat ungunya, berteriak dan bergegas menuju Cannibal Finesse. Qin Haodong menyesap lagi. Ia mengambil sayap ayam dan berkata, dia sangat bodoh, tidak ada gunanya terburu-buru ke sana, ia hanya mengubah rasa makanan demi tanaman anggur. Si kecil sedang memakan sayap ayam dan bertanya, "Papa, apakah Bibi Xiaoxian akan dikalahkan oleh pohon aneh itu?" Qin Haodong berkata, dia bisa masuk dengan cepat dan keluar dengan cepat, tetapi dia hanya punya sedikit kesempatan untuk menyelamatkan orang lain, karena itu akan mengorbankan nyawanya sendiri. Tingkat kultivasi Hu Xiaoxian telah mencapai tingkat kedua kekuatan tersembunyi, dan pedang di tangannya adalah harta karun, oleh karena itu, ia dapat dengan mudah masuk ke dalam tanaman merambat itu dan berjalan dengan baik pada awalnya. Ratusan tanaman merambat itu ditebang olehnya, dan ia segera mendekati Lei Tianrui. Namun, Cannibal Finesse segera mengubah strategi mereka. Mereka meremas tanaman merambat pohon dan ketika mereka tahu itu tidak akan berhasil, mereka menambahkan tanaman merambat yang diperas menjadi 6 atau 7. Tidak peduli seberapa tajam Purple Flash Sword, mustahil untuk memotong begitu banyak tanaman merambat sekaligus. Jika dia gagal memotong tanaman merambat itu saat bertarung dengan Cannibal Finesse, dia pasti akan terjerat oleh tanaman merambat itu. Saat itu, ke-6 orang dari tim Lei Tianrui telah terjerat oleh tanaman merambat itu. Mereka tergantung di udara dan akan segera menjadi santapan tanaman merambat itu. Si kecil itu sangat akrab dengan Hu Xiaoxian. Melihat dia tertangkap, si kecil menjatuhkan sayap ayam di tangannya dan berteriak, "Papa, aku akan menyalakan api dan menyelamatkan Bibi Xiaoxian." Qin Haodong berkata dengan tergesa-gesa, tidak mungkin, kita berada jauh di dalam hutan, kau tidak dapat menyalakan api, atau kau akan membakar seluruh distrik Senongjia, menyalakan api tidak akan membantu Xiaoxian, dan itu mungkin akan membakar mereka bersama-sama. Tunggu sebentar." Sebelum dia melangkah, Qin Haodong menghentikannya. Si kecil berteriak, "Papa, tolong cari cara untuk menyelamatkan Bibi Xiaoxian. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja selama aku di sini." Qin Haodong bisa duduk dan menonton pertunjukan, tetapi dia tidak bisa duduk diam dan melihat Hu Xiaoxian tertangkap. Dia berkata dan berdiri. Sambil memegang bir di tangannya, dia berjalan ke Cannibal Finesse. Meskipun Hu Xiaoxian diikat dan digantung, dia masih bisa melihat Qin Haodong berjalan ke sini. Pria itu berjalan sambil minum. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya dan apakah dia benar-benar melihat betapa ganasnya Cannibal Finesse. Dia berteriak sekuat tenaga, "Haodong,
kembalilah sekarang dan bawa Tang Tang pergi dari sini, jangan mendekat lagi, terlalu berbahaya. Dia tahu Qin Haodong mungkin kuat, tetapi dia tidak pernah mengira dia bisa menjadi lawannya. Sekarang Cannibal Finesse telah menguasainya, kedatangan Qin Haodong tidak akan lebih dari sekadar mengorbankan nyawanya sendiri. Qin Haodong menatap Hu Xiaoxian yang cemas, dan hatinya terasa hangat. Dia tahu wanita itu memperlakukannya dengan sepenuh hati. Dia masih sangat peduli padanya dalam keadaan seperti itu. Sambil berjalan, dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kita berteman, mereka tidak akan pernah memakanmu demi aku." Dasar brengsek, ini bukan saat yang tepat untuk bercanda, jangan mendekat lagi, atau kita semua akan hancur. Hu Xiaoxian berteriak hingga serak, tetapi dia masih melihat Qin Haodong berjalan ke dalam jangkauan serangan Cannibal Finesse. Dia memejamkan mata dan tidak ingin melihat pria yang dicintainya terjebak dalam Cannibal Finesse. Namun, beberapa saat telah berlalu, tetapi dia tidak mendengar suara apapun, sebaliknya, sebuah tangan hangat menepuk pipinya, dengan suara nakal berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menutup matamu? Ini terlalu dini untuk tidur, apakah kamu menganggapnya sebagai tempat tidur gantung?" Dengan baik, Hu Xiaoxian membuka matanya dan melihat tangan Qin Haodong begitu dekat dengannya. Semua tanaman merambat itu tergantung di sampingnya, tetapi tidak ada satupun yang menyerang Qin Haodong. Dia bertanya dengan wajah terkejut, apa yang terjadi, kenapa mereka tidak menyerangmu? Kelima orang lainnya sama bingungnya dengan dia, terutama Dong Xihai. Dia telah merencanakan semua ini. Dia akan memberi makan Qin Haodong ke Cannibal Finesse, tetapi sekarang mereka tidak menanggapinya. Dia bertanya-tanya apakah itu karena Qin Haodong rasanya tidak enak. Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Sudah kubilang kita berteman baik." Dia berkata sambil menepuk-nepuk tanaman merambat di tubuh Hu Xiaoxian, lalu berkata, "Lepaskan dia, dia temanku." Tanaman merambat di tubuh Hu Xiaoxian mulai mengendur seolah-olah mereka telah memahami apa yang baru saja dikatakan Qin Haodong. Kemudian mereka menurunkannya ke tanah dengan lembut. Yang lebih menarik adalah kedua tanaman merambat itu menepuk bahu Hu Xiaoxian, mereka tampak meminta maaf. Bab 208 Dongguo Xian Sheng dan Serigala. Setelah Hu Xiaoxian dibebaskan, dia tetap berdiri dan melihat tanaman merambat yang berserakan di tanah. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya?" "Sudah kubilang mereka adalah temanku." Qin Haodong membawa Hu Xiaoxian pergi. Dia berkata, "Ayo kembali minum." Melihat Qin Haodong pergi tanpa ada niat untuk menyelamatkan mereka, mereka yang terjerat oleh tanaman merambat itu panik, terutama Lei Tianrui yang paling dekat dengan mulut pohon itu. Dia hanya bisa mengerang karena mulutnya telah tertutup oleh tanaman merambat itu dan tidak bisa berkata apa-apa. Hu Xiaoxian menyadarinya. Dia menghentikan Qin Haodong dan berkata, "Haodong, tolong selamatkan mereka semua. Aku tidak begitu mengenal mereka, kenapa aku harus mengenal mereka?" Qin Haodong berkata sambil tersenyum menggoda, "Cannibal Fin sedang lapar, aku tidak bisa meninggalkan temanku dalam keadaan lapar, dia harus makan sesuatu." "Ini bukan saat yang tepat untuk bercanda," kata Hu Xiaoxian, "mereka tidak bersikap ramah padamu, tetapi kamu tidak bisa begitu saja memberikan mereka pada tanaman merambat, ada kehidupan manusia di sana." Qin Haodong tetap tidak tergerak dan berkata, "Mereka pantas mendapatkannya, itu bukan salah orang lain." Hu Xiaoxian tidak tahu bahwa Dong Xihai dan yang lainnya telah menjebak Qin Haodong. Melihat Lei Tianrui hendak dilemparkan ke mulut Cannibal Finesse, dia mengeluarkan Purple Flash Sword-nya lagi dan berteriak, "Jika kau tidak melakukannya, aku yang akan melakukannya. Kamu tidak sebanding dengannya. Tapi aku akan melakukannya, mereka teman-temanku, dan kita akan mati bersama jika memang harus." Hu Xiaoxian berkata dan dia akan bertindak, tetapi Qin Haodong menghentikannya. Dia berkata dengan enggan, "Baiklah, aku akan menyelamatkan mereka demi kamu." Kemudian dia menepuk-nepuk tanaman merambat di dekatnya dan berkata, "Baiklah, saya khawatir kamu harus tetap lapar hari ini. Sekarang turunkan semuanya untuk saya." Pohon Cannibal Fin tampak agak enggan kali ini. Pohon itu memang menjatuhkan semua orang, tetapi pohon itu melempar mereka keluar. Lei Tianrui dan yang lainnya jatuh ke tanah dan berguling-guling seperti labu. Melihat rekan-rekannya diselamatkan, Hu Xiaoxian akhirnya melepaskannya. Dia berkata kepada Qin Haodong, "Terima kasih." Setelah itu, dia meraih tangan Qin Haodong dan berjalan ke arah si kecil yang masih mengunyah sayap ayam. Lei Tianrui dan yang lainnya telah memanjat dari tanah. Dong Xihai melotot ke arah Qin Haodong dan berkata, "Kau tahu cara menaklukkan tanaman merambat, lalu apa yang membuatmu begitu lama untuk membantu kami?" Zhao Qiankun berteriak bersamanya, "Benar sekali, kau seharusnya menyelamatkan kami lebih awal, apa yang membuatmu begitu lama?" Mereka sangat tidak tahu terima kasih, tidak tahu apa-apa tentang membalas budi. Qin Haodong mencibir. "Sudah cukup baik bagiku untuk menyelamatkanmu, dan itu semua demi Xiaoxian, kalau tidak, aku tidak akan peduli apakah kau hidup atau mati."
Lei Tianrui berkata, Qin Haodong, jangan lupa kami telah menyelamatkanmu di penginapan gangster itu, kau bisa saja sudah dijejali bakpao sekarang jika kami tidak menyelamatkanmu. Ya, kamu yang tidak tahu terima kasih. Orang lain mengikutinya dan berteriak. Qin Haodong berkata dengan enteng, menurutmu, apakah aku benar-benar peduli dengan para bajingan di penginapan itu? Mereka pasti akan mati lebih menyedihkan jika kau tidak ada di sana. Lagi pula, Xiao Xianlah yang menyelamatkanku. Apa hubungannya itu denganmu? Xie Zidan menjawab dengan marah, bagaimanapun juga, kita adalah sahabat, kamu harus menyelamatkan kami saat kami dalam bahaya. Sahabat. Qin Haodong tersenyum meremehkan dan berkata kepada mereka, apakah kalian benar-benar berpikir aku tidak bisa melihat tipu daya kalian? Saat kita berkemah di siang hari, kalian meninggalkan tempat itu di dekat Cannibal Finesse agar kalian bisa memberiku makanan untuk tanaman merambat itu, kalian menyebutnya sahabat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Haodong bisa melihat mereka. Lei Tianrui, Dong Zhihai, dan yang lainnya merasa sangat malu. Mereka terdiam, yang merupakan bentuk persetujuan diam-diam atas apa yang dikatakan Qin Haodong. Benarkah itu? Hu Xiaoxian tiba-tiba merasa kesal. Dia akhirnya mengerti mengapa Qin Haodong tidak mau menyelamatkan mereka. Ternyata mereka yang memintanya. Zhao Qiankun berkata kepada Qin Haodong dengan marah, lalu kenapa, Xiaoxian adalah wanita yang disukai bos kita, kau hanya seorang gigolo, seorang dokter sepertimu tidak pantas mendapatkan Xiaoxian. Hu Xiaoxian merasa kesal, dan berkata, itu keputusanku sendiri untuk menyukai seseorang atau tidak, apa hubungannya denganmu? Lei Tianrui berkata, kamu telah ditipu, Xiaoxian, dia hanya seorang gigolo yang tidak berguna. Hu Xiaoxian memarahi, malu kamu sangat tidak tahu terima kasih, siapa yang menyelamatkanmu tadi? Dong Zhihai berkata, memangnya kenapa, kami tidak akan berkemah di sini dekat pohon anggur jika bukan karena dia, apalagi bahaya yang kami hadapi. Zhao Qiankun berkata, Xiaoxian, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa seharusnya pria sejati, dan memberitahumu betapa tidak berdayanya bocah gigolo itu. Setelah berkata demikian, dia mengambil pisau pendek dan melangkah ke arah Qin Haodong. Berani sekali kau. Hu Xiaoxian berteriak dan mengeluarkan pedang ungu berkilatnya. Kemudian dia berdiri di depan Qin Haodong untuk melindunginya. Qin Haodong sama sekali tidak tampak khawatir, dia menarik Hu Xiaoxian ke samping dan berkata, tenanglah, udang kecil seperti dia tidak akan pernah bisa membuat gelombang besar. Zhao Qiankun merasa kesal. Dia adalah seorang pejuang sejati di level ke-9 kekuatan terbuka, dan dia telah meremehkan Qin Haodong. Dia melangkah beberapa langkah, tetapi sebelum dia sampai di Qin Haodong, dia tiba-tiba merasa pusing. Kemudian dia jatuh terduduk dengan keras. Pikirannya masih jernih, tetapi tubuhnya mulai mati rasa, dan dia merasa seperti sedang dibius. Qiankun, ada yang salah. Dong Zhihai adalah sahabat karib Zhao Qiankun. Ia berteriak dan hendak membantu Zhao Qiankun agar tidak jatuh, tetapi ia sendiri yang jatuh ke tanah. Segera, Lei Tianrui, Wang Yuancheng dan Xie semuanya mengikuti dan jatuh ke tanah. Sial! Kita telah diracuni, teriak Lei Tianrui dan mencoba menggunakan ki asli di dantiannya untuk mengeluarkan racun, tetapi dia terkejut karena dia telah kehilangan koneksi dengan ki asli di sana. Tubuhnya tidak bereaksi terhadapnya. Hu Xiaoxian terkejut. Dia menoleh ke arah Qin Haodong dan bertanya, apa yang terjadi? Dia baru saja selesai berbicara ketika dia merasa pusing dan mati rasa. Kemudian dia terjatuh ke belakang. Untungnya, Qin Haodong hanya berdiri di sampingnya, jadi dia memeluknya. Haodong, apa yang terjadi padaku? Hu Xiaoxian bertanya dengan kaget. Dia tahu bahwa dirinya telah diracuni, tetapi dia tidak percaya bahwa itu adalah Qin Haodong. Qin Haodong perlahan membaringkannya di tanah dan berkata, kalian semua diracuni, tapi bukan aku yang melakukannya. Zhao Qiankun berteriak, semua orang di sini telah diracuni kecuali kamu, siapa lagi yang mungkin menjadi penyebabnya? Hu Xiaoxian berkata, apa kau sudah gila, kenapa dia harus melakukan itu, kenapa dia tidak membiarkanmu saja, kenapa dia harus membuatnya jadi rumit? Baiklah. Zhao Qiankun tertegun, namun kemudian dia berteriak, lalu mengapa hanya dia yang selamat? Qin Haodong mengabaikan Zhao Qiankun dan memetik tanaman merambat yang baru dipotong. Dia menunjuk duri-duri di tanaman itu dan berkata, racun di dalam dirimu berasal dari tanaman merambat kanibal. Tanaman merambat akan menusukkan duri ke mangsanya saat mereka terjerat, dan kemudian tanaman merambat akan melepaskan racun. Racun ini sebenarnya adalah cairan pencernaan yang dikeluarkan oleh tanaman merambat untuk memudahkan dirinya menelan mangsanya. Cairan tersebut sangat beracun bagi manusia. Toksin ini awalnya membuat manusia pusing, lalu kaki dan tangan mereka tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian tubuh mereka akan membusuk, lalu mereka akan mati. Si kecil berteriak, Papa, tolong cari cara untuk menyelamatkan Bibi Xiaoxian. Hu Xiaoxian bertanya dengan gugup, Haodong, apakah ada metode untuk detoksifikasi? Dia tidak hanya takut pada orang mati.
Apa yang paling dia takuti dan tidak dapat diterimanya adalah nanah sebelum kematian. Qin Haodong berkata, kita butuh pelaku untuk membatalkan apa yang telah dilakukan. Penawar racun tanaman merambat terletak pada buahnya. Buahnya sangat sulit dijangkau oleh orang biasa, tetapi tidak bagi saya. Dia berkata sambil menjentikkan jarinya ke arah pohon anggur canibal. Pohon anggur itu memetik buah kecil dan mengirimkannya ke Qin Haodong. Makanlah, dan kamu akan segera sembuh. Qin Haodong berkata sambil memasukkan buah hijau kecil itu ke bibir merah Hu Xiaoxian. Hu Xiaoxian menelannya tanpa ragu-ragu. Sungguh menakjubkan bahwa segera setelah dia memakan buah itu, dia sadar kembali. Kemudian dia berdiri dalam waktu 3 menit. Ki sejati di dalam tubuhnya juga mulai mengalir. Semuanya berjalan normal seperti sebelumnya. Xiaoxian, tolong selamatkan kami. Zhao Qiankun mengatakan ini karena racun di dalam dirinya mulai bekerja dan dia hampir bisa merasakan tubuhnya membusuk. Hu Xiaoxian juga merasa tidak puas dengan orang-orang ini, tetapi bagaimanapun juga, mereka dulunya adalah teman. Mereka sekarang berada di Senongji atas nama Paviliun Xuanyuan, dan masih ada tugas yang harus diselesaikan. Haodong, bisakah kamu membantu mereka? Si kecil berkata, tidak, mereka jahat sekali, mereka hanya berteriak pada papa. Qin Haodong tersenyum dan berkata, Xiaoxian, kau sudah melihatnya, bahkan Tang Tang pun tahu betapa tidak tahu malunya mereka. Aku baru saja mendengarkanmu dan menyelamatkan mereka sekali. Tapi bagaimana dengan sekarang, mereka menggigit tangan yang menyelamatkan mereka, aku tidak akan melakukannya lagi, biarkan saja mereka mati. Lei Tianrui dan yang lainnya merasa jantung mereka berhenti berdetak saat mendengar apa yang baru saja dikatakan Qin Haodong. Mereka sekarang berada jauh di dalam hutan, dan jika mereka tidak bisa diobati, mereka pasti akan mati, terlebih lagi, tidak ada yang bisa disalahkan atas hal itu sebelum mereka sendiri menyinggung Qin Haodong. Hu Xiaoxian menatap mereka dengan tajam dan mendesah. Kemudian dia memohon, Haodong, aku tahu itu salah mereka, tetapi mereka memiliki kehidupan mereka sendiri, dan kita tidak bisa melihat mereka mati. Aku memiliki misi yang harus diselesaikan dan aku akan membutuhkan bantuan mereka. Bisakah kau menyelamatkan mereka sekali lagi, demi aku? Tidak. Qin Haodong menjawab tanpa ragu, Xiaoxian, kamu pasti sudah mendengar tentang kisah antara Dongguo Xiansheng dan serigala yang tidak tahu terima kasih. Dia menyelamatkannya dan serigala itu memakannya. Aku tidak akan membuat kesalahan itu lagi. Setiap kalimat Qin Haodong tampaknya sangat masuk akal. Lei Tianrui dan yang lainnya memang telah melewati batas. Hu Xiaoxian tidak dapat membantahnya, tetapi dia tidak dapat berdiam diri dan melihat rekannya mati. Dia berbalik dan berteriak kepada mereka, apa yang kalian lakukan di sana, minta maaf padanya, sekarang. Dia pikir jika mereka meminta maaf, segalanya akan lebih mudah. Lei Tianrui adalah seorang tuan muda dari keluarga besar, dan dia dihormati di Paviliun Xuanyuan karena kakeknya adalah salah satu dari 9 tetua di sana. Tampaknya mustahil bagi mereka untuk meminta maaf kepada dokter jika itu adalah waktu yang biasa, tetapi sekarang berbeda, dia akan mati jika dia tidak bisa menelan harga dirinya. Zhao Qiankun dan yang lainnya menatap Lei Tianrui dengan mata serius. Rupanya, mereka semua takut mati. Lei Tianrui telah menyimpan harga dirinya selama setengah menit sebelum akhirnya ia melupakannya. Ia berkata kepada Qin Haodong, maaf, Dr. Qin, itu semua salahku, mohon maafkan aku. Bab 209 Racun Pelemah Otot. Dong Sihai, Zhao Qiankun sudah lama ingin memohon belas kasihan, tetapi mereka tidak melakukannya sebelum Lei Tianrui berbicara. Sekarang setelah Lei Tianrui telah meminta maaf, mereka mengikutinya dan berteriak, Tuan Qin, kami sangat menyesal, kami benar-benar minta maaf. Itu semua salah kami, mohon maafkan dan selamatkan kami sekali lagi. Hu Xiaoxian berdiri di sampingnya dan berkata, Haodong, mereka sudah minta maaf, bagaimanapun juga, kita semua orang Huaxia, mereka punya kehidupan mereka sendiri dan kamu adalah pasiennya, kamu tidak bisa berdiam diri dan melihat mereka diracuni sampai mati. Qin Haodong melirik orang-orang itu. Dia menghela napas dan berkata, baiklah. Sekarang setelah kalian menyebutkannya, aku akan menyelamatkan mereka sekali lagi, karena aku seorang dokter. Terima kasih, Dr. Qin, terima kasih. Lei Tianrui dan rekan-rekannya tidak bisa terlalu gugup sekarang. Mereka sangat takut Qin Haodong tidak akan menyelamatkan mereka. Sekarang setelah dia akhirnya setuju, mereka tidak bisa berhenti berterima kasih padanya. Hu Xiaoxian tahu bahwa Qin Haodong melakukan ini terutama untuknya. Dia berkata, Haodong, aku harus berterima kasih padamu, untuk mereka. Tidak sebelum aku mengajukan permintaanku. Qin Haodong menyesap bir lagi dan berkata perlahan, aku bilang aku dokter, dan dokter menagih biaya kepada pasien mereka, aku tidak bisa mengobatimu dengan cuma-cuma. Hu Xiaoxian berkata, itu masuk akal, berapa harganya untuk masing-masing? Qin Haodong berkata, 1 juta untuk masing-masing, tidak kurang 1 sen pun. 1 juta, bukankah itu terlalu banyak? Lei Tianrui berteriak kaget.
Mereka mengira Qin Haodong akan meminta bayaran beberapa ribu. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa dia akan langsung meminta 1 juta, dan itu untuk masing-masing dari mereka. Hu Xiaoxian berkata, Haodong, bukankah itu terlalu berlebihan? Benarkah, aku menyelamatkan nyawa kalian, jadi, nyawa mereka masing-masing tidak lebih dari 1 juta. Qin Haodong bertanya, aku sudah memberi mereka diskon karena kita semua orang Huaxia. Kalian bisa mengeceknya di internet tentang berapa harga ramuan yang aku jual ke Old Maldini, dan berapa harga yang kutagih untuk diagnosa. Hu Xiaoxian terdiam. Dia telah menyelidiki Qin Haodong ketika dia tiba di kota Jiangnan. Dia tahu Old Maldini membayarnya 100 juta untuk pengobatan. Kemudian dia membeli 3 ramuan, masing-masing 10 juta. Jika memang demikian, tawaran 1 juta yang diajukannya untuk Lei Tianrui cukup masuk akal. Dia menoleh ke arah Lei Tianrui dan kawan-kawan. Orang-orang itu tetap diam. Mereka semua adalah tuan dari keluarga besar, dengan latar belakang keluarga kaya, namun, 1 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Intinya adalah mereka merasa sangat tidak adil membayar 1 juta untuk buah Cannibal Finesse. Qin Haodong tahu orang-orang ini lebih menghargai uang mereka daripada nyawa mereka. Dia mencibir dan berkata, sebagai dokter, saya sarankan Anda bahwa tubuh Anda akan mulai membusuk dalam waktu 10 menit, sudah terlambat bagi Anda untuk mengonsumsi buah itu, Anda akan putus asa. Jadi, uang 1 juta itu bukan untuk buahnya, tetapi untuk hidup kalian, kalian yang akan memutuskan apakah itu layak atau tidak. Jantung Lei Tianrui berdebar kencang saat mendengar itu. Qin Haodong mungkin membuat mereka takut, tetapi orang tidak akan pernah bisa lebih berhati-hati dalam hal kesehatan karena masih ada kemungkinan bahwa apa yang dikatakan Qin Haodong mungkin benar. Memikirkan hal itu, dia berkata, aku akan membayarmu 1 juta, tetapi kamu harus mentraktirku terlebih dahulu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, kamu baru saja kehilangan semua kreditmu, kamu harus membayar di muka. Kamu. Lei Tianrui hampir saja marah, tetapi nyawanya terancam sekarang. Dia tidak dalam posisi untuk marah sekarang. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Hu Xiaoxian mengambil ponselnya dan mentransfer 1 juta itu ke Qin Haodong. Petik 2. Setelah menerima uang, Qin Haodong menatap Zhao Qiankun dan 3 orang lainnya. Ia tersenyum dan berkata, siapa lagi yang mau berobat, bayar sekarang atau transaksinya akan batal. Saya katakan, saya tidak tahu berapa banyak buah yang ada di ketiganya, jika hanya ada 2 atau 3, mereka yang membayar setelahnya akan kehilangan nyawa. Zhao Qiankun sempat berpikir ulang bahwa Lei Tianrui bisa memaksa Qin Haodong untuk mengobati mereka setelah ia sembuh, dan kemudian uang mereka bisa dicairkan, namun, ia harus menganggapnya serius setelah mendengar kata-kata Qin Haodong. Ia bergegas berteriak, aku akan membayarmu 1 juta. Hu Xiaoxian mengeluarkan ponsel mereka dan mentransfer uang ke Qin Haodong. Qin Haodong mengangguk puas saat melihat nomor di telepon. Ia berbalik dan menjentikkan jarinya ke Cannibal Finesse. Kemudian 5 buah hijau diserahkan kepadanya. Qin Haodong menyerahkan buah-buahan itu kepada Hu Xiaoxian dan menyuruhnya memberi makan Lei Tianrui dan yang lainnya. Tidak butuh waktu lama sebelum racun di dalamnya hilang. Tak lama kemudian mereka semua pulih dan bisa berjalan lagi. Saat dia merasa telah pulih, mereka merasa bahagia pada awalnya, tetapi kemudian hati mereka sakit ketika dia memikirkan tentang 1 juta yang telah diambil Qin Haodong. Sialan, aku akan bakar monster itu. Zhao Qiankun tidak bisa membalas dendam pada Qin Haodong. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah mengeluarkan korek api dan bensin dari mobil. Ia ingin membakar tanaman merambat itu untuk melampiaskan amarahnya. Hu Xiaoxian menendang korek api di tangannya dan berkata dengan marah, apakah kamu gila, api itu akan membakar seluruh distrik Senongjia, kamu akan mati 100 kali karenanya. Zhao Qiankun sudah agak sadar, dan dia tahu dia tidak mungkin melakukan kejahatan pembakaran. Dia hanya bisa mengambil kembali bensin itu dengan menyesal. Lei Tianrui menatap Qin Haodong. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo masuk sekarang. Qin Haodong masuk ke dalam mobil bersama si kecil dan Hu Xiaoxian. Mereka terus melaju masuk ke dalam hutan. Tak lama setelah mereka pergi, 5 bayangan hitam datang. Itu adalah 5 iblis yang mengejar mereka. Apa yang terjadi di sini, bos, tempat ini sangat kacau, sepertinya ada yang berkelahi di sini. Kata seorang pria yang tampak sangat jorok. Dia tampak gemuk, dengan perut buncit. Wajahnya penuh dengan benjolan hitam seukuran kacang. Dia tampak jelek dan menjijikkan. Namanya adalah Kodok. Naga bermata satu menyeretnya kembali begitu dia mengatakan akan memeriksanya. Naga bermata satu kemudian berkata, itu pohon anggur Cannibal di depan, kau akan mati jika kau pergi ke sana. Pohon anggur Cannibal. Raut wajah orang lain berubah setelah mendengar apa yang dikatakan naga bermata satu. Sebagai tentara bayaran, mereka semua pernah mendengar tentang nama jahat pohon anggur Cannibal, yang merupakan mimpi buruk terbesar yang bisa dialami seseorang di hutan. Black Widow berkata, Scorpion,
apakah maksudmu mereka semua dimakan oleh Cannibal Fiend? Tidak, mereka masih hidup, kata naga bermata satu dengan ekspresi cemberut. Bagaimana mungkin, tidak ada yang bisa selamat dari Cannibal Fiend, bagaimana mereka bisa melakukan itu, tanya Black Widow dengan heran. One Eye Dragon menunjuk ke truk Cannibal Fiend dan berkata, lihat, tidak ada tulang segar di sana, yang berarti Cannibal Fiend belum pernah memakan siapapun. Dia berbalik dan menunjuk ke arah di mana kedua Hummer itu pergi. Kemudian dia berkata, lihatlah, mereka sudah pergi, mereka baik-baik saja. Mungkinkah mereka juga mengenal Cannibal Fiend, dan mereka menghindari masuk ke dalam jangkauan serangannya, tanya Centipede yang tinggi dan kurus. One Eye Dragon menunjuk ke arah tanaman merambat yang patah di tanah dan berkata, tidak, mereka telah memasuki area penyerangan dan melawan Cannibal Fiend. Sepertinya mereka telah mengalahkan tanaman merambat itu. Astaga, bagaimana mereka bisa mengalahkan Cannibal Fiend? Seberapa kuat mereka? Tanya Black Widow dengan heran. Konon katanya Cannibal Fiend tak terkalahkan di hutan, bagaimana mereka bisa mengalahkan mereka? Tanya Todd. Naga bermata satu berkata, aku tidak tahu rinciannya, tapi aku dapat menebak dari pemandangan itu bahwa mereka telah bertarung dengan tanaman merambat itu dan keluar dari sini hidup-hidup. Wanita berbaju merah berkata, bos, karena mereka begitu kuat, apakah Anda yakin kita bisa menyelesaikan misi kali ini? Naga bermata satu tersenyum dan berkata, memangnya kenapa, inti dari 5 iblis itu, jahat, kami tidak pernah melawan musuh kami secara langsung. Dia berkata sambil mengeluarkan botol giok putih kecil dari sakunya dan berkata, ini adalah ciptaan terbaruku, racun pelemah otot, racun ini mengandung kalajengking, kodok, laba-laba, ular, dan kelabang, bagian terbaiknya adalah racun ini tidak berwarna dan tidak berasa dan akan hanyut bersama angin. Jika kita bisa menemukan lubang udara bagian atas mereka, dan menyebarkannya, mereka akan menjadi udang lunak dalam hitungan menit, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dan memainkan apapun yang kita inginkan. Katak berkata, bagus sekali, bos, kau benar-benar pemimpin tim 5 iblis, bagaimana kau bisa melakukan itu? Itu tidak seberapa, dulu aku adalah seorang ahli racun. Naga bermata satu berusaha berbicara dengan rendah hati, tetapi dia gagal menyembunyikan kebanggaan di wajahnya. Wanita berbaju merah itu tertawa dan berkata, bos, apa efek dari racun pelemah otot? Apakah saya masih bisa menggunakan orang-orang itu setelah mereka diracuni? Lipan berkata sambil tertawa erotis, aku tidak tahu bagaimana keadaan pria itu, tetapi aku yakin para wanita akan tersedia, wanita cantik, Hu Xiaoxian, akan menjadi milik kita semua. Baiklah, simpan omong kosong itu. Ayo pergi sekarang dan kita harus melampaui mereka sebelum hari mulai gelap. Naga bermata satu dan yang lainnya bergerak maju dengan cepat, lalu segera menghilang ke dalam hutan. Tim Qin Hao Dong telah bergerak maju dan menetap di sebuah tempat perkemahan sebelum gelap. Ia memeriksa peta yang dibuat Di Long untuknya. Rutinitasnya hampir sama dengan apa yang diikuti Lei Tianrui dan rekan-rekannya. Mereka mungkin membidik target yang sama. Setelah mereka mendirikan kemah, Lei Tianrui menatap Qin Hao Dong dan mencibir. Tidak ada yang tahu rencana jahat apa yang telah dia buat lagi. Dong Sihai memburu seekor rusa dan memanggangnya di atas api. Aromanya tercium di hidung semua orang. Tak lama kemudian, makan malam pun siap, tetapi kali ini berbeda. Zhao Qiankun berkata kepada Hu Xiaoxian, Xiaoxian, ayo makan malam. Hu Xiaoxian berkata kepada Qin Hao Dong, waktunya makan malam. Sebelum Qin Hao Dong menjawab, Zhao Qiankun berkata, Xiaoxian, kami tidak membawa cukup makanan dan peralatan. Makanan hanya disediakan untuk orang-orang kami. Dia menatap Qin Hao Dong dan berkata, tidak apa-apa jika ada orang luar yang ingin makan, kita harus membayar 1 juta untuk setiap makanan, bayar sebelum makan, atau tidak akan ada jalan keluar. Hu Xiaoxian berkata dengan marah, bagaimana kau bisa melakukan itu, dia baru saja menyelamatkanmu. Zhao Qiankun berkata, saya ingat itu, kita sudah membayarnya, 5 juta untuk 5 orang, kita sudah membayar pengobatannya, dan dia akan membayar makanannya. Berani sekali kau. Hu Xiaoxian hendak mengatakan sesuatu, tetapi Qin Hao Dong menghentikannya. Dia berkata, pergilah ke sana saja, ini hanya makan, Tang-Tang dan aku bisa mengurusnya sendiri. Menanganinya, apa kau tahu di mana kau sekarang, itu Senong Jia, kau pikir berburu semudah itu, kita harus makan makanan padat jika bukan karena Dong Sihai, dia ahli hutan. Zhao Qiankun tidak dapat berhenti berbicara saat melihat Qin Hao Dong mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke semak-semak di dekatnya. Bang! Seekor kelinci yang bersembunyi di dalamnya terkena batu tersebut. Kelinci itu memuntahkan darah dan mati di tanah. Qin Hao Dong meraih kelinci itu dan berjalan kembali. Dia menatap Zhao Qiankun dan berkata dengan senyum yang menarik, bagaimana, sederhana, kan? Bab 210 Uang Perlindungan. Zhao Qiankun sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Qin Hao Dong bisa melempar batu dan dengan mudah mengenai kelinci tanpa melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi?
Bahkan Dong Sihai, seorang ahli hutan, tidak bisa melakukannya. Dia tidak tahu bahwa Qin Haodong, sebagai kaisar kayu hijau, belum dipulihkan pada saat ini, tetapi bunga-bunga dan pepohonan dalam jarak 100 meter persegi adalah matanya, dan apa yang terjadi di sekitarnya jelas, termasuk tempat-tempat di mana ada mangsa. Qin Haodong mengabaikannya. Dia mengangkat tangannya dan menjatuhkan seekor burung yang tidak dikenal. Kemudian dia mulai menyiapkan makanan. Hu Xiaoxian tidak pergi. Dia tetap tinggal dan bekerja dengan Qin Haodong. Dia pandai memanggang, dan segera aromanya menyebar kemana-mana. Tidak lama setelah dagingnya dipanggang, Qin Haodong mengeluarkan sebotol anggur merah dan sebotol jus dari ranselnya seolah sedang melakukan trik sulap. Dia membuka jus untuk anak kecil itu dan menuangkan segelas anggur merah untuk Hu Xiaoxian dan dirinya sendiri. Hu Xiaoxian menyesapnya, lalu dia mengambil botol anggur merah itu dengan terkejut dan berseru, apakah ini Rafael tahun 1982? Qin Haodong tersenyum dan berkata, itulah yang dikatakan penjual anggur. Hu Xiaoxian melihat tas ransel kecilnya dan bertanya, aku heran di mana kamu menaruh semua barang ini, tas ransel ini tidak terlihat besar, kenapa ada anggur merah di dalamnya? Qin Haodong tertawa dan berkata, ini adalah tas harta karun, kamu dapat menemukan apapun yang kamu inginkan di dalamnya. Omong kosong lagi. Hu Xiaoxian sama sekali tidak mempercayainya, tetapi dia tidak melanjutkan topiknya. Dia mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Qin Haodong lagi. Lei Tianrui muncul dengan ide untuk tidak menyediakan makanan bagi Qin Haodong. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan Qin Haodong dan membawa kembali semua 5 juta yuan. Mungkin ia bisa memeras lebih banyak uang dari Qin Haodong. Namun, dia tidak berhasil. Sebaliknya, Qin Haodong makan dan minum. Dia bahkan mengeluarkan Raffi tahun 1982. Makanannya jauh lebih enak daripada di sisinya. Dong Sihai menatap mereka dan berkata dengan marah, bos, apa yang harus kita lakukan? Wang Yuancheng berkata, tidak perlu panik. Berapa banyak yang bisa dia bawa dalam ransel itu? Tunggu sampai besok, dia tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Cepat atau lambat, dia akan berlutut dan memohon bantuan kita. Zhao Qiankun berkata, tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku harus pergi dan mendisiplinkannya. Dong Sihai berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Qiankun berkata sambil tersenyum, anak ini mengikuti kita setiap hari dan kita berjaga di malam hari, jika bukan karena kita, dia pasti sudah dimakan serigala, kalau begitu, tidak akan terlalu berlebihan jika meminta uang perlindungan padanya. Kemudian dia menatap Lei Tianrui dan bertanya, bos, apa yang Anda katakan? Silakan. Lei Tianrui mengangguk. Meskipun dia ahli dalam merencanakan, pada siang hari mereka telah meminta maaf kepada Qin Haodong dan kehilangan 1 juta yuan kepadanya. Sebagai tuan muda bangsawan dari keluarga terkemuka, dia tidak tahan dengan keluhan seperti itu. Dia penuh amarah. Jadi dia baik-baik saja dengan Zhao Qiankun yang mencari masalah dengan Qin Haodong. Atas izin Lei Tianrui, Zhao Qiankun membuang tulang-tulang yang telah dikunyahnya. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju Qin Haodong. Papa, ini dia pria besar yang jahat. Si kecil langsung memegang tangan Qin Haodong dan berteriak, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. Jangan pedulikan dia, ayo makan makanan kita. Dia mengangkat gelas anggur merahnya dan bersulang untuk Hu Xiaoxian, lalu perlahan-lahan menyesapnya. Melihat Zhao Qiankun mendekat, Hu Xiaoxian mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Saya meminta sejumlah uang dari orang ini, kata Zhao Qiankun dengan galak. Uang apa? Hu Xiaoxian bertanya dengan dingin. Uang perlindungan. Zhao Qiankun menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata sambil mencibir, teman, kamu mengikuti kami setiap hari, jika kami tidak menjagamu, seorang dokter kecil sepertimu yang tidak memiliki kemampuan akan memberi makan serigala di Senongjia, bukankah masuk akal untuk meminta uang perlindungan kepadamu? Dia belum pernah melihat Qin Haodong menunjukkan seni bela diri apapun. Meskipun Qin Haodong berhasil menaklukkan Cannibal Fin, menurutnya dia menggunakan beberapa cara yang aneh. Itu tidak membuktikan bahwa kultivasinya tinggi. Qin Haodong tertawa mengejek dan berkata, kau melindungiku, bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Zhao Qiankun berkata, jangan pura-pura bodoh denganku, nak, kitalah yang bergantian berjaga setiap malam. Hu Xiaoxian jelas tahu bahwa Zhao Qiankun sedang membuat masalah. Dia berkata dengan tidak puas, Zhao Qiankun, jangan bertindak terlalu jauh. Jangan lupa bahwa kamu diselamatkan oleh Haodong tadi siang. Zhao Qiankun berkata, memang benar dia menyelamatkan kita tadi siang, tapi itu hanya kecelakaan, lagi pula, kita sudah membayar uangnya, tidak perlu berterima kasih sama sekali, jadi dia harus membayar sejumlah uang perlindungan. Qin Haodong bertanya, berapa biaya yang akan kamu kenakan? Zhao Qiankun berkata, 1 juta yuan, itu sudah harga yang sangat rendah, kau tahu, kita semua adalah tuan. 1 juta. Qin Haodong terkekeh, bagaimana jika aku tidak membayar?
Zhao Qiankun menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, jika kamu tidak membayar, maka biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan yang sebenarnya. Jika kamu memilikinya, kamu tidak membutuhkan perlindungan kami. Tujuan sebenarnya adalah memaksa Qin Haodong untuk bertarung dengannya, sehingga dia bisa diberi pelajaran. Jadi dia menaikkan harga biaya perlindungan menjadi 1 juta yuan sekaligus. Qin Haodong tidak punya apa-apa selain rasa jijik terhadap Zhao Qiankun. Meskipun mereka berdua berada di tingkat 9 kekuatan terbuka, wawasan dan pengalamannya tidak sebanding dengan seorang pejuang. Selain itu, ini adalah Senongjia, dikelilingi oleh hutan primitif dengan saripati kayu yang tak ada habisnya. Ini adalah ladang asalnya. Belum lagi Zhao Qiankun, bahkan Lei Tianrui, yang telah mencapai level kekuatan tersembunyi, tidak akan menjadi lawannya. Dia baru saja akan berdiri dan memberi pelajaran pada bocah nakal ini. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, aku bisa memberimu uang perlindungan, tetapi apakah kamu yakin bisa melindungiku? Tentu saja. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kita semua adalah tuan. Zhao Qiankun berkata dengan percaya diri. Berani-beraninya kau menyebut dirimu sebagai seorang guru dan meminta uang perlindungan dengan kemampuanmu seperti kucing berkaki 3, bagaimana dengan ini? Masing-masing dari kalian membayarku 1 juta sebagai uang perlindungan, sehingga aku dapat melindungi keselamatan kalian. Apa, kamu gila? Zhao Qiankun sangat marah. Dia tidak tahu apakah dia konyol atau sakit mental, cukup berani untuk membalasnya dan meminta uang perlindungan. Qin Haodong tertawa dan berkata, tidak apa-apa jika tidak membayar biaya perlindungan sekarang, nanti kamu akan memohon padaku untuk membayarnya. Wah, kamu cari kematian. Zhao Qiankun berteriak, dia hendak memukul Qin Haodong ketika dia melangkah maju, tetapi tiba-tiba dia merasa sangat pusing sehingga dunianya berputar. Kemudian dia terlatih-tatih dan jatuh ke tanah. Lei Tianrui dan yang lainnya telah menonton. Melihat Zhao Qiankun tiba-tiba jatuh, keempat orang yang tersisa berdiri tanpa ragu-ragu. Wah, apa yang telah kamu lakukan? Lei Tianrui meraung. Dia baru saja akan mendatangi Qin Haodong ketika dia tiba-tiba merasa pusing dan jatuh ke tanah. Kemudian Dong Xihai, Wang Yuancheng dan Zhao Zidan juga jatuh ke tanah. Saat itu mereka masih sadar tetapi tidak memiliki kekuatan apapun, seolah-olah otot-otot mereka telah meleleh. Mereka bahkan tidak dapat menggerakkan jari-jari mereka. Haodong, apa yang terjadi? Saat Hu Xiaoxian berbicara, Qin Haodong dan si kecil jatuh ke tanah bersama-sama, lemah seperti lumpur. Dia juga merasakan sedikit kelemahan anggota tubuhnya ketika dia hanya ingin pergi untuk memeriksa situasi, jatuh di samping Qin Haodong. Lei Tianrui mengira itu adalah racun Qin Haodong. Karena Qin Haodong dan Hu Xiaoxian juga jatuh ke tanah, dia langsung menyangkalnya. Tetapi jika itu bukan ulah Qin Haodong, siapa lagi yang ada di hutan itu? Tepat saat dia bertanya-tanya tentang hal itu, terdengar tawa keras di belakangnya. 5 pria berpenampilan aneh keluar. Itu adalah 5 iblis yang telah mengikuti mereka selama ini. Li Pan berkata, Bos Kalajengking, racun pelemah ototmu sungguh luar biasa, sedikit saja, orang-orang ini berubah menjadi udang berkaki lunak. Tentu saja. Jangan lupa siapa yang mengembangkan racun ini. Katak menyanjung naga bermata satu yang ada di sebelahnya. Naga bermata satu jelas sangat senang. Seorang wanita berbaju merah melangkah ke arah Qin Haodong, lalu menatapnya dan mendesah, anak laki-laki itu sangat tampan, tetapi aku tidak tahu apakah dia bisa ereksi setelah meminum racun pelemah otot, jika tidak, sungguh disayangkan. Kemudian dia berbalik dan menendang perut Zhao Qiankun dengan keras, sungguh memalukan. Kamu tidak hanya terlihat jelek, tetapi kamu juga belajar dari orang lain cara mengumpulkan uang perlindungan. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melindungi orang? Zhao Qiankun merasakan sakit yang amat sangat, hingga ia merasa ususnya ditendang keluar, tetapi ia tidak dapat bergerak sama sekali. Siapa kamu sebenarnya? Lei Tianrui bertanya dengan susah payah. Apa yang ingin kamu lakukan? Dong Xihai kemudian berkata, apakah kau tahu siapa kami, biarkan kami pergi, atau kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Tidak masalah siapa kalian, atau siapa kami. Yang penting adalah seseorang membayar kami 10 juta dolar untuk nyawa kalian. Selama kami membunuh kalian semua, kami bisa meraup banyak keuntungan, kata naga bermata satu sambil mencibir. Li Pan mengikutinya dan berkata, kupikir tugas itu akan sangat sulit, aku tidak pernah menyangka akan semudah itu, kalian orang-orang yang tidak berguna, sama sekali tidak menantang. Lei Tianrui berteriak, lepaskan kami bisa memberimu 20 juta yuan. Naga bermata satu berkata, dalam mimpimu, apakah menurutmu kami bodoh karena menerima uang dari paviliun Suanyuan? Dong Xihai berkata, beraninya kau meracuni kami karena kau tahu identitas kami, apakah kau tidak takut dengan pembalasan dari paviliun Suanyuan? Takut, tentu saja kami takut. Hanya sedikit orang di dunia yang berani memprovokasi paviliun Suanyuan. Naga bermata satu berkata, tetapi uang datang dari bahaya. Ini Senongjia,
selama kami membunuhmu dengan tenang dan membersihkan mayatmu, apalagi paviliun Suanyuan, bahkan para dewa tidak akan tahu kami melakukannya. Ada kilatan keputusasaan di mata Lei Tianrui. Memang, jika mereka terbunuh di hutan primitif yang sepi, akan sangat sulit bagi paviliun Suanyuan untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Lipan berkata, "Bos, haruskah kita membunuh mereka sekarang?" Katak itu berkata sambil tersenyum nakal, "Pelan-pelan saja, masih ada wanita cantik di sana, sayang sekali membunuh mereka seperti ini, tunggu sampai aku, seekor katak, memakan daging angsa terlebih dahulu, baru kita bisa membunuh mereka." Wanita berbaju merah itu juga berkata, "Bos, saya juga ingin melihat apakah pemuda tampan itu bisa ereksi. Ini juga untuk menguji racun pelemah otot Anda." Naga bermata satu itu berkata, "Baiklah, cepatlah, jangan menunda kami terlalu lama." Melihat Scorpion telah setuju, wanita berbaju merah dan Tot berjalan menuju Qin Haodong dan Hu Xiaoxian dengan penuh semangat. Menghadapi Hu Xiaoxian yang cantik, Tot tidak dapat menahan air liurnya. Dia berkata, "Cantik, selama kamu membuatku bahagia, aku akan membunuhmu dengan rapi." Saat itu, dia mendengar suara seperti susu yang berkata, "Menjijikkan, kamu pria yang jelek." Mohon dukungan suplemen TNT sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.